Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mempertemukan kita pada pelajaran kali ini, yaitu bab tentang jarak dalam dimensi 3. Semoga santri semua yang ada di rumah, baik yang ada di rumah ataupun yang di pondok, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sedang diuji sakit atau isoman, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi kesehatan kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, selawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan juga semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, para ulama, ustadz, ustazah, dan para pejuang Islam dimanapun di bumi Allah berada. Dan juga semoga sampai kepada kita umatnya, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kali ini, ada baiknya kita mulai dengan yel-yel ya. Kalau misalnya ibu bilang, apa kabar santri pondok pesantren Husnul Khotimah? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, saya pisan, sehat, Allahu Akbar. Jawab masing-masing ya, di rumah sendiri ya. Apa kabar santri pondok pesantren Husnul Khotimah? Alhamdulillah, luar biasa, saya pisan, sehat, Allahu Akbar. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti yel-yel tadi, mudah-mudahan tambah semangat. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke jarak dalam dimensi 3. Ya, ini adalah bab di semester 1 untuk pelajaran matematika wajib kelas 12. Slide ini Ibu susun sendiri, yaitu dengan Bu EM, Bu Sri Melda Baroroh dari Madrasah Aliyah Swasta Husnul Khotimah. Lanjut, tujuan pembelajaran. Buat apa sih kita belajar ini? Yang pertama, ini adalah kita akan memahami konsep geometri ruang yang akan dituangkan dalam berubah materi, yaitu pengertian titik, garis, dan bidang. Insya Allah semuanya sudah tahu ya, tapi kita juga harus mempelajari berdasarkan konsep yang ada gitu ya. Oke, lanjut. Pengertian titik, garis, dan bidang. Ya, yang pertama yaitu akan kita bahas pada slide ini tentang titik. Titik adalah bagian terkecil dari objek geometri. Titik adalah benda geometri dalam pikiran yang tidak memiliki ukuran. Dan titik dapat disimpulkan menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh di bawah. Di sini ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Masing-masing menggunakan huruf kapital. Ya, semoga titik sudah semakin dipahami dan dimengerti. Selanjutnya adalah tentang garis. Ada 2 hal yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama, arti dari garis adalah kumpulan titik-titik tak kosong yang tak berhingga. Pada gambar tanda panah menunjukkan garis dapat diperpanjang tak terbatas kedua arah. Suatu garis dapat diberi nama menggunakan 1 huruf kecil.
Nah, perhatikan gambar di bawah. Di sini Ibu nulis huruf G. Nah, kita sebut berarti ini adalah garis G. Atau menggunakan dua huruf kapital, yaitu garis AB. AB-nya ini besar karena ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengertian ruas garis. Ternyata ruas garis adalah sebagian dari suatu garis yang dibatasi oleh dua titik. Ruas garis diberi nama sesuai dengan nama titik ujungnya. Perhatikan gambar di bawah. Ini merupakan garis AB, yaitu ujungnya titik A dan ujungnya titik B. Dan ruas garis memiliki ukuran panjang. Bisa disebutkan tadi apa aja perbedaan dari garis dan ruas garis? Ya, benar. Yang pertama perbedaannya adalah dari gambar. Kalau garis itu panah, berarti dia bisa diperpanjang. Kalau luas garis dibatasi oleh titik ujung-ujungnya. Dan yang kedua, garis tak terbatas, tidak mempunyai ukuran panjang. Sedangkan ruas garis itu terbatas, dibatasi oleh titik ujung-ujungnya. Dia mempunyai ukuran panjang. Ya, terakhir yaitu pengertian tentang bidang. Bidang adalah bagian dari geometri yang terbentuk dari minimal 3 buah titik tak kolinier. Apa sih arti tak kolinier? Tak kolinier itu artinya terdapat pada satu garis. Jadi, tak kolinier artinya tidak semuanya pada satu garis. Selain itu, berdasarkan teorema geometri, bidang juga dapat terbentuk dari yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 buah titik sembarang. Nah, perhatikan gambar visualnya dari teorema 1, yaitu ada titik sembarang, titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari sini kita bisa membentuk satu buah bidang. Selanjutnya, teorema 2. Sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut. Perhatikan gambar visual teorema 2 di bawah ini. Di sini ada garis AB dan ada titik C. Nah, maka dari satu buah garis dan satu buah titik di luar garis tersebut bisa terbentuk sebuah bidang. Dan teorema yang ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Nah, perhatikan visualnya dari teorema 3, yaitu ada garis AB, ada garis CD. Maka bisa dibentuk satu buah bidang. Slide berikutnya yaitu tentang aksioma dalam geometri ruang. Ada 3 aksioma di sini. Yang pertama, melalui 2 buah titik hanya dapat dibentuk sebuah garis. Yang kedua, jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis lurus tersebut terletak seluruhnya pada bidang datar. Yang ketiga, 3 buah titik sembarang tidak kolinier selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang. Oke, baik, dari pemaparan yang tadi, semoga semakin menambah pemahaman kita tentang konsep geometri ruang, yaitu khususnya tentang pengertian titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi tadi, Ibu punya 2 latihan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, dari segitiga PQR, ini dirubah dari segitiga ABC, tentukan jumlah dan bagian yang dapat dibentuk berupa A titik,
B ruas garis, C bidang. Jawab. Nah, di sini tadi ABC ya. Mohon maaf itu salah ketik. Yang pertama, ada berapa titik? Ada 3 ya. Yang pertama adalah titik A, betul sekali. Kedua titik B. Yang ketiga adalah titik C. Selanjutnya, jawaban yang kedua tentang ruas garis. Ada berapa ruas garisnya? Ada 3, betul sekali. Ayo kita sebutkan apa saja. Yaitu AB, AC, satu lagi BC. Ya, betul sekali. Ini selanjutnya yang ketiga. Terdapat satu buah bidang, yaitu bidang itu sendiri, bidang ABC. Betul ya? Kenapa bidang itu sendiri? Karena di sini cuma ada 3 titik. Tadi berdasarkan teorema berapa dan aksioma berapa? Bisa dibaca kembali ya. Untuk menjawab kenapa sih cuma satu bidang? Kalau segitiga ABC. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu sekarang bidangnya adalah bidang persegi. Persegi ABCD. Tentukan jumlah dan bagian yang dapat dibentuk berupa A titik, B ruas garis, C bidang. Kalau persegi berarti sisinya sama semua ya. Oke. Di sini sudah jelas ada terdapat 4 buah titik, yaitu titik apa aja? A, betul, B, C, dan D. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ada berapa ruas garis? Yuk, ada 6. Oke, sebutkan apa aja? AB, bagus. BC, betul. CD, benar. DA, bagus. BD, ya, diagonal ya. Dan terakhir adalah AC, diagonal juga. Dan yang C, terdapat berapa bidang? Kalau tadi segitiga hanya berapa bidang? 1. Nah, kalau persegi ABCD ada berapa bidang ya? Katanya ada 5. Yuk, kita cek. Apa aja ya? Yang pertama, yaitu bidang ABCD itu sendiri, yaitu bidang persegi. Selanjutnya, segitiga. Segitiga ADC. Ya, betul sekali. Segitiga apa ini namanya? Segitiga siku-siku sama kaki berarti ya. Selanjutnya apa lagi? Segitiga ABC, betul. Segitiganya sama siku-siku sama kaki. Ada lagi segitiga yang dapat dibentuk? Ada, yaitu segitiga BCD. Segitiga siku-siku sama kaki. Dan yang terakhir, yaitu segitiga BAD. Sama ya, segitiga siku-siku sama kaki karena dia dari sebuah persegi. Oke, baik, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami tadi materi tentang titik, garis, dan bidang. Selanjutnya untuk menambah pemahaman teman-teman dalam materi kali ini, Ibu ada tes pemahaman. Nah, ini dia pertanyaannya. Dari segi 5 ABCDE beraturan, tentukan jumlah dan bagian dapat dibentuk berupa A garis B, A titik B garis, D bidang. C maksudnya ya, C bidang. Ya, disebutkan ya jawabannya. Teman-teman bisa lihat lagi slide-nya, materinya, videonya. Bisa cari juga referensi, baca buku-buku atau searching Google, searching, dibaca-baca lagi materinya untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar, dan juga tentunya bisa diskusi. Kalau sudah yakin jawabannya, untuk yang di rumah, yang daring, bisa
menulis di kolom komentar ya jawabannya. Formatnya adalah kelas nama, terus jawaban A, jawaban B, dan jawaban C diketik langsung di kolom komentar. Contohnya A1 Fulana, berarti dari kelas IPA 1 dengan nama Fulana gitu ya. Terus ketik jawabannya apa. Yang di pondok bisa langsung di buku tulis ya. Nanti Ibu cek. Oke, baik. Itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair kasir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe ya channel Ibu, bisa dilihat-lihat dan juga bisa diklik loncengnya. Jangan lupa like videonya biar Ibu tambah semangat bikin video materi pembelajaran. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.